Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu hari sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Asja'i datang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan sementara anaknya begitu banyak. Dia datang kepada Rasulullah mau mengadukan nasibnya yang miskin, mau mengadukan satu masalah yang menimpa dirinya, bahwasanya anaknya yang pernah ikut berperang dengan Rasulullah SAW tidak kembali ke rumah alias ditawan oleh musuh. Maka Auf bin Malik ini menceritakan tentang dua kesulitan hidupnya. Yang pertama yaitu kemiskinan yang tidak kunjung selesai, dan menanyakan ataupun minta pendapat dari Rasulullah bagaimana kira-kira sikap dia, apa yang dia harus lakukan karena anaknya dalam tawanan musuh. Setelah dia menceritakan tentang beban hidupnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Wa qulu la haula wala quwata illa billah." Rasulullah memberikan 3 wasiat untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, isbir, supaya sahabat Auf bin Malik ini tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang menimpanya yang bertubi-tubi. Dan yang ketiga kata Rasulullah, bacalah la haula wala quwata illa billah anta wa zaujuka, baca oleh kamu dan istri kamu. Maka sepulangnya dari rumahnya Rasulullah SAW, dia menceritakan kepada istrinya tentang 3 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepadanya. Maka istrinya bilang, kalau begitu mari kita malam ini kita membaca la haula wala quwata illa billah supaya anak kita kembali ke rumah ataupun dilepaskan oleh musuhnya. Maka malam itu suami istri menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai lama sekali dan sampai ngantuk. Kurang lebih jam 1 malam pintunya diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata setelah dibuka, betapa kagetnya kedua orang tua ini, di mana yang datang adalah anaknya yang sedang dalam tawanan musuh. Maka terkagetlah bapaknya. Mahadza, apa ini? Kok bisa kamu lepas? Kok di belakang kamu banyak sekali kambing-kambing yang menyertai kamu? Jadi anak ini rupa-rupanya tidak hanya sekedar pulang membawa diri, tetapi membawa kambing yang begitu banyak. Sampai riwayat ini mengatakan saking banyaknya kambing itu kurang lebih 4.000 ekor kambing. Dia tanya kepada anaknya apa yang terjadi sehingga dia lepas dari musuh dan membawa kambing begitu banyak. Maka anaknya menceritakan saat dia ditangkap dan ditawan oleh kafir Quraisy, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat kuat dan dia tidak bisa melepaskan. Maka pada malamnya tiba-tiba ada sebuah keajaiban, di mana rantai besi yang mengikat dia, kedua tangan dan kedua kaki dia tiba-tiba mengendor sehingga dia bisa lepas dari rantai tersebut. Dan orang-orang yang menjaga tawanan ini semuanya terlelap tidur, dan di luar ada kambing yang begitu banyak. Maka saya berinisiatif, kata anaknya itu, untuk segera pulang ke rumah dan membawa kambing-kambing ini. Kemudian orang tuanya bertanya, kemudian jarak dari tempat tawanan kamu ke sini kan sangat jauh, itu kalau ditempuh bisa berpuluh-puluh hari. Kenapa hanya dalam hitungan jam kamu sudah sampai ke rumah ini? Nah, apa yang terjadi? Maka anak itu menjawab, tadi saat saya lepas dari rantai dan belenggu orang-orang kafir Quraisy, tiba-tiba tangan saya ada yang memegang. Rupa-rupanya mungkin itu malaikat, dan tiba-tiba saya sudah sampai ke tempat ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kabar gembira ini pun pengen disampaikan segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Auf bin Malik mau menyampaikan informasi ini kepada Rasulullah, Rasulullah sudah mendahului dengan kata-kata, berbahagialah, bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat, telah menurunkan wahyu terkait dengan peristiwa dan kejadian yang menimpa engkau wahai Auf bin Malik. Maka Auf pun terkejut. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa Allah telah menurunkan surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan solusi dan jalan keluar dari kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan Allah akan berikan rizki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka dan diduga. Maka setelah diingat-ingat sama Auf bin Malik, betul ayat itu sangat terkait dengan peristiwa yang menimpa anaknya, di mana anaknya adalah telah dikembalikan atau telah kembali dari tahanannya dengan sebuah keajaiban sambil membawa harta berupa 4.000 ekor kambing. Maka Auf bin Malik pun bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan kambing-kambing itu, apakah itu halal? Kata Rasulullah, "Na'am, itu halal karena itu adalah ghanimah, harta rampasan perang." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar, bertakwa dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kalimat la haula wala quwata illa billah sampai Rasulullah mengatakan bahwa kalimat inilah salah satu simpanan yang ada di dalam sorga. Dan apabila orang banyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, maka dia akan disembuhkan dari 99 penyakit. Satu penyakit yang paling ringan dari 99 ini adalah penyakit kesedihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang bersedih menghadapi kehidupan ini, maka tetap bertakwa, tetap bersabar atas ujian ini, dan bacalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita manusia yang miskin, kita manusia fakir, kita manusia yang tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah gerakan dan berikan kekuatan kepada kita. Jika masalah kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan ambil semua masalah kita di mana kita tidak mampu menghadapinya. Pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca terus la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan menjadikan solusi dari misteri dari kehidupan kita yang sedang mengalami kesulitan pada saat ini. Mudah-mudahan kalimat ucapan ceramah singkat saya ini mampu menginspirasi buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.